Lihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayah, maka sebanyak 33 dari 38 provinsi di Indonesia mengalami inflasi. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi nih sama kita. Lama-lama kita bisa bikin channel YouTube ya kayak. Kita belajar lagi nih sama kita sekarang di mata kuliah Ekonomi Moneter. Oke, di Ekonomi Moneter ini sebelumnya siapa dosen pengampu kita? Dosen pengampu kita kali ini namanya Pak Agung Haryanto, Kak. Oke, di mata kuliah kali ini kita bakal bahas apa ya? Kita bahas inflasi. Jadi inflasi itu harganya tiba-tiba naik secara keseluruhan. Nah, inflasi terparah itu di tahun 1998, Kak, pas zamannya Pak Harto atau Orde Baru. Jadi harganya benar-benar naik, tapi pendapatan kita segitu-gitu aja, Kak, dan sampai daya beli kita itu menurun. Oh, berarti inflasi tuh lumayan menarik ya, karena kita mengalami langsung nih, kita beli apa-apa jadi mahal. Iya. Kita tiba-tiba nih kita ke warung yang tadinya beras sekilo misal 5.000, naik tiba-tiba jadi 10.000. Betul banget. Oh, berarti gitu. Menarik banget nih, kita bisa bahas ini, kita mempelajari nih kenapa itu bisa naik dan bagaimana perhitungannya. Iya, jadi bukan hanya membahas secara teoritis dalam hal literatur argumen, tapi kita ngitung juga inflasi ini kok tiba-tiba segini harganya dan bagaimana cara rumus perhitungannya. Oh, berarti nanti kita bakal lihat langsung nih di DPS atau data pusat statistik gimana sih pertumbuhan inflasi atau ada deflasi juga. Kita masuk ke video kali ini ya. Oke. Stay tune. Halo guys, pernah nggak sih kalian ngerasa kok sekarang apa-apa mahal banget? Kita baru aja ke warung beli kopi, beli mie instan, harganya udah naik lagi. Dulu bisa dapat semuanya 10.000, sekarang 20.000 juga pas-pasan. Nah, itu tuh namanya inflasi. Tapi tenang, di video ini kita bakal ngasih tahu kalau apa itu inflasi dan kenapa bisa terjadi dan gimana cara ngatasinnya lewat perhitungan. Ayo kita kupas tuntas lewat video ini. Jadi gini, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu. Gampangnya kalau beli bakso cuma 5.000 semangkok, sekarang udah 15.000. Tapi masalahnya gaji kita tetap segitu-gitu aja. Akibatnya daya beli kita jadi berkurang. Itulah inflasi yang sebenarnya alami terjadi di semua negara. Termasuk di Indonesia, di negara kita. Tapi masalahnya kalau inflasi nggak terkendali bisa bikin ekonomi jadi kacau balau. Bayangin aja harga naik terus tapi pendapatan nggak ngikutin, semua orang bakal kesusahan kan. Nah, terus kenapa sih inflasi bisa terjadi? Nih, gue kasih tahu penyebab utamanya. Yang pertama itu permintaannya naik. Maksudnya apa? Contohnya apa? Kita mau beli es kopi, tapi orang-orang juga lagi ngincer yang sama. Karena banyak yang mau, tapi stoknya dikit. Otomatis harganya pasti naik. Nah, yang kedua, biaya produksi naik. Misalnya harga bahan baku kayak gula atau kopi itu naik, otomatis harga produknya ikut naik juga. Yang kedua, uang beredar kebanyakan. Kalau pemerintah cetak uang kebanyakan, nilai uang itu sendiri jadi turun, barang jadi mahal. Sementara duit kita nilainya makin kecil. Nah, kita pernah ngalamin kayak gini di Indonesia tahun 1998, krisis moneter parah banget waktu itu. Harga barang naik gila-gilaan, bahkan orang sampai tuker-tukeran barang buat dapat makanan. Yaitu contoh ekstrim inflasi yang gak sehat. Dampaknya banyak banget sob. Jadi pertama daya beli anjlok. Kita cuman jadi bisa beli dikit meski bawa duit banyak. Yang kedua, tabungan kita nggak ada nilainya. Misalnya kita nabung buat beli motor, pas ada duitnya udah cukup nih, harga motor malah naik 2 kali lipat. Ya sedih banget kan. Yang ketiga itu ekonomi nggak stabil. Kalau inflasi nggak terkendali, orang-orang jadi susah beli kebutuhan pokok. Nah, ini bisa bikin ekonomi ambruk, bahkan chaos. Makanya
Pemerintah sama Bank Indonesia tuh sibuk banget ngatur biar inflasi nggak naik seenaknya. Mereka punya target inflasi dan biasanya sekitar 2-4% per tahun biar ekonominya tetap stabil. Tapi tunggu, jangan salah paham. Inflasi nggak selalu buruk. Kalau inflasinya kecil malah bagus buat ekonomi. Kalian tahu nggak, inflasi kecil itu tanda bahwa ekonomi jalan. Orang belanja, bisnis berkembang, gaji karyawan naik. Yang bahaya itu inflasinya tinggi atau sebaliknya deflasi. Kalau harga barang malah turun terus, ekonomi bisa berhenti jalan. Jadi inflasi itu ibarat cabe. Kalau kebanyakan bikin pedes banget, tapi kalau nggak ada makanan ya jadi hambar. Yang ngurusin inflasi biar nggak liar di Indonesia itu kerjanya Bank Indonesia. Mereka ngontrol inflasi dengan kebijakan moneter, kayak ngatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Karena tujuannya biar harga-harga ini stabil. Jadi daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi tetap sehat. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari inflasi itu penting banget buat kita pahami, karena pengaruh langsung ke kehidupan sehari-hari, mulai dari harga barang yang kita beli sampai tabungan atau cicilan kita. Yang penting kita tahu nih dan ngerti apa yang terjadi, biar nggak cuman pasrah kalau harga-harga mulai naik. Oke, halo teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan perkembangan indeks harga atau IHK pada September 2024. Kita udah punya datanya, data resmi dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, kenapa kita membuka materi ini? Materi ini itu untuk kita mengetahui seberapa besar sih inflasi yang terjadi per September 2024. Oke, sekarang kita lanjut kepada beritanya yang udah ada. Pada September ini, inflasi year on year sebesar 1,8%. Itu tuh inflasi secara umum ya, secara umum di Indonesia. Inflasi provinsinya itu beda lagi. Di Provinsi Papua itu 4,14%. Jadi dari setiap provinsi atau daerah itu bisa mengalami inflasi yang berbeda, karena yang seperti kita tahu ya, di Jakarta atau dibandingkanlah sama kota-kota lain yang lebih kecil daripada Jakarta atau perekonomiannya tidak secepat Jakarta, mungkin bisa mengalami inflasi lebih tinggi atau lebih rendah atau bahkan bisa mengalami deflasi. Jadi kita lanjut lihat lagi. Kalau di Provinsi Papua Pegunungan itu 4,14% dengan IHK-nya 110,12, dan terendah itu di Provinsi Bangka Belitung sebesar 0,49%. Di Bangka Belitung ini ternyata inflasinya itu cukup rendah ya, dan itu mengindikasikan berarti bagus karena kenaikan harganya itu rendah dibandingkan di tahun kemarin, yaitu 0,49%, atau IHK atau indeks harga konsumennya itu 103,76. Sedangkan inflasi di kabupaten atau yang tertinggi itu di Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu 6,31%, dengan IHK-nya 107,44%. Ini berarti 6,31% itu sangat tinggi ya teman-teman, karena dibandingkan selama Bangka Belitung itu 0,49%, ke 6 itu beda jauh sekali. Nah, kemudian terdapat kabupaten yang mengalami deflasi, yaitu di Kabupaten Timur Tengah Selatan sebesar 1,32 deflasi dengan indeks harga konsumennya 104,16%. Dan terendah terjadi di Tanjung Pandan sebesar 0,22% dengan IHK sebesar 105,87. Nah, dari tadi kan kita bahas IHK nih, atau indeks harga konsumen. Nah, itu tuh apa sih? Nah, ini penjelasannya ada inflasi menurut kelompok. Jadi, IHK itu gunanya apa? Untuk mengukur inflasi. IHK itu dihitung dari kelompok-kelompok yang ada. Seperti yang pertama ini ada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Jadi, untuk menghitung IHK itu harus dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Nah, yang kedua ada pakaian dan alas kaki, perumahan air dan listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dan perlengkapan. Masih banyak lagi ya, sampai kesehatan dan transportasi itu memiliki IHK atau indeks harga konsumen yang berbeda. Nah, yang kita lihat ini di sini ada di September 2023
Desember 2023 dan September 2024. Ini data yang terbaru ya teman-teman untuk September 2024-nya. Nah, bagaimana sih nih kita biar tahu kenaikan inflasi dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang ini berapa? Nah, maka dari itu kita masuk ke cara perhitungannya. Oke, sekarang kita masuk bagaimana menghitung inflasi dari tahun ke tahun agar kita tahu nih berapa kenaikan inflasi yang terjadi. Kita tulis dulu rumusnya ya teman-teman. Rumus inflasi adalah IHK atau indeks harga konsumen tahun sekarang dikurangi IHK atau indeks konsumen tahun lalu dibagi IHK atau indeks konsumen tahun lalu juga dikalikan 100%. Oke, sekarang kita udah ada nih rumusnya teman-teman. Jadi tinggal kita masukin aja angka yang udah ada dan kita hitung berapa sih selisihnya dari tahun kemarin. Kalau dari data di sana IHK Desember, kita pakai yang sekarang ya, yang September karena 2024. IHK per September 2024 itu 100. IHK 2024 09 atau September itu 105,93. Dan kita ingin memperbandingkannya dengan yang Desember ya, atau ya dengan Desember 2023 misalnya. Itu 105,15. Oke, sekarang tinggal kita masukkan sesuai rumusnya. IHK tahun sekarang ya, kita tulis yang 2024 105,93 dikurangi tahun kemarin atau Desember 2023 105,15 dibagi dengan yang Desember juga 2023 105,15 dikalikan 100%. Nah ini dengan perhitungan kayak gini kita udah mengaplikasikan rumusnya ya, dan totalnya adalah 0,74. Jadi yang udah kita dapat ini dari perhitungan ini per Desember IHK Desember 2023. Oke, 0,74 ini adalah kenaikan inflasi yang dialami oleh Indonesia secara umum ya. Kan tadi ada kelompok-kelompoknya, tapi kalau yang kita hitung ini adalah inflasi yang IHK yang secara umum dari seluruh kelompok lah ini rata-ratanya. Kenaikan inflasi dari seluruh jumlah barangnya, harga barang itu adalah 0,74. Dari 2023 bulan Desember ke 2024 bulan September. Jadi begitu ya teman-teman, bagaimana untuk mencari selisih inflasi atau kenaikan inflasi yang dialami. Misalnya kita lihat ke sini, misalnya kita mau menghitung makanan aja dibandingin dari tahun kemarin ke tahun ini, atau mau menghitung perlengkapan atau kesehatan saja itu bisa tinggal mengaplikasikan rumus-rumus yang ini. Nah, alhamdulillah selesai juga nih Kak pembahasan kita tentang ekonomi moneter ini ya, tentang inflasi. Menarik banget ya. Sebelumnya saya Nurul Syafika Dan saya Rizky Zulkarnain. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ada hal-hal yang kurang tepat, bisa langsung dikoreksi aja di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah kita sampaikan bisa dijadikan pembelajaran. Jadi kita tahu nih inflasi itu karena apa, dampak inflasi itu kenapa, dan sampai
gimana caranya kita mengatasi inflasi tersebut. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat teman-teman. Stay tune dan terima See you. kasih. Dadah. Assalamualaikum.